Oke, karena tadi ada terkendala teknis, jadi acaranya mohon maaf kami undur sampai ini jam 8 baru kita bisa mulai. Untuk mempersingkat waktu, eee, saya mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubika min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ketua Bidik Misi dan KIPK 2021 dan 2022 yang saya hormati Mas Fatur selaku Wakil Ketua Umum 2022, yang saya hormati Mas Dirman selaku Ketua Angkatan Bidik Misi 2019, yang saya hormati Mbak Faida selaku Ketua Angkatan KIPK 2020. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara sharing ini. Salam serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah bawa kita dari zaman jahiliyah yang sekarang ini. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat dari beliau kelak di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya membacakan sunnah acara, perkenalkan nama saya Muhammad Raffi Fatur Rahman, biasa dipanggil Raffi, asal dari Cirebon, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab angkatan 2019. Di sini saya ini untuk susunan acara pada malam ini itu yang pertama ada pembukaan, yang kedua itu sambutan Wakil Ketua Umum, terus yang ketiga itu sharing-sharing dari Ketua Angkatan Bidik Misi, yang selanjutnya penutup. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara pada malam ini dengan baca suratul Fatihah supaya acara ini bisa berjalan dengan lancar dan berkah. Ala diniyah wa ala kulli niyatin shalihah bi barakati suratul Fatihah. Ya, baik. Lanjut ke acara yang selanjutnya. Acara yang kedua itu sambutan dari Wakil Ketua Umum Bidik Misi 2021 dan 2022. Pada Mas Fatur, saya persilakan. Monggo Mas. Ya, baik. Terima kasih Mas Raffi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin amma ba'd. Ya, baik teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Fatur Rahman dari Prodi Sosiologi Agama angkatan 2018 ya. Di sini saya mewakili Permadani Sunan Kalijaga mengucapkan selamat datang teman-teman KIPK 2021 dan selamat bergabung di kampus kita, kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Perlu diketahui bahwa teman-teman yang lolos KIPK 2021 ini adalah orang-orang yang terpilih. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur dan gunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Mengingat banyak sekali teman-teman seangkatan kalian yang tidak seberuntung kalian karena tidak lolos seleksi KIPK. Coba bayangin aja itu, dari 1.000 orang yang mendaftar, hanya 300 orang yang dipilih dan lolos seleksi ini.
Jadi saya tekankan lagi kepada teman-teman 2021 untuk selalu bersyukur dan kembangkan potensi kalian dengan baik, dengan salah satunya adalah masuk organisasi Permadani ini ya. Iya, Mas Raffi, ini di sini saya sebagai sambutan doang atau sekalian pembicara ya? Di sini Mas Fatur mungkin bisa jelasin bagaimana itu Permadani seperti itu, Mas. Oh iya, baik Mas Raffi. Jadi saya akan iya. Lanjut ya Mas Raffi ya. Monggo, Mas. Ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, jadi di sini akan menjelaskan sedikit tentang apa sih Permadani dan bagaimana angkatan 18 itu ya. Nah, yang pertama apa sih Permadani itu? Permadani adalah Persatuan Mahasiswa Bidik Misi dan KIPK, di mana organisasi ini berada di bawah naungan UIN langsung dan WR3 selaku pembinanya yaitu Pak Rozaki. Nah, jadi organisasi ini adalah organisasi khusus yang mewadahi teman-teman penerima beasiswa baik bidik misi dan KIPK. Nah, pada dasarnya bidik misi dan KIPK itu sama ya, teman-teman. Nah, nama KIPK ini baru diadakan pada sejak tahun 2020. Nah, sebelumnya itu namanya beasiswa bidik misi. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah tentang bagaimana sih peran bidik misi dan teman-teman koor angkatan dan koor fakultas. Nah, tentunya karena penerima beasiswa ini sangatlah banyak ya, dan selalu meningkat pada tiap tahunnya, maka dibutuhkan peran dari koor fakultas dan ketua angkatan masing-masing. Karena jika mengandalkan Permadani saja, teman-teman akan mengalami kesulitan mengenai informasi. Jadi informasi yang diterima itu tidak bisa menyebar secara luas, apalagi bagi teman-teman yang tidak aktif menyimak grup. Karena mungkin nggak ada kuota atau HP-nya hilang gitu, seperti itu ya. Nah, jadi antara Permadani dan koor dan ketua angkatan ini saling berkesinambungan. Ibarat kita itu adalah satu kesatuan seperti keluarga, jadi tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Nah, di sisi lain, setiap angkatan pastinya punya problem dan masalah masing-masing. Di sini peran koor fakultas dan ketua angkatan itu sangatlah penting, yaitu menampung aspirasi teman-teman dan selanjutnya akan dikomunikasikan kepada kami Permadani untuk membahas bagaimana sih cara penyelesaiannya seperti itu. Mungkin cukup sekian ya teman-teman. Untuk selanjutnya bisa ditambahkan kepada Mbak Faida dan Mas Dirman. Atau jika kurang nanti bisa ngopi-ngopi lah kita nanti kalau udah di Jogja semua, oke? Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fatur. Jadi bisa saya garis besari bahwa koor angkatan dan fakultas ini sebagai menampung masalah dari mahasiswa angkatannya, kemudian bisa disampaikan kepada Permadani itu sendiri, pengurus Permadani. Oke, untuk selanjutnya, ya, untuk selanjutnya acara sharing-sharing. Oke, yang pertama itu sharing ketua angkatan bidik misi 2019 pada Mas Dirman. Saya persilakan. Monggo Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Raffi atas waktunya. Oke, sharing session tentang ketua angkatan KIPK. Jadi kenapa sih setiap angkatan mahasiswa penerima beasiswa yang dulunya itu bidik misi sekarang menjadi KIPK itu perlu adanya ketua angkatan?
karena ketua angkatan itu sangat penting. Mengapa penting? Karena ketua angkatan itu nanti tugasnya itu untuk mengayomi dan membantu semua anggota angkatannya gitu. Jadi ketika salah satu anggota angkatannya itu ada masalah atau ada intinya kebingungan atau masalah-masalah terkait dengan beasiswanya, entah itu pembayaran UKT-nya double 2 kali atau pencairannya atau uang beasiswanya belum cair dan segala macam permasalahan yang ada terkait beasiswa itu, ketua angkatan di sini sebagai sebagai penengah dan sebagai orang yang harus bisa mengambil tanggung jawab tersebut dan harus orang tersebut itu harus bisa berkoordinasi dengan pengurus permadani atau kepada pihak PAU itu supaya permasalahan-permasalahan yang ada di di angkatannya itu bisa terselesaikan dengan baik. Dari dalam satu angkatan itu kan terdiri dari koordinator tiap fakultas masing-masing dan ada ketua angkatan gitu. Jadi koor setiap fakultas itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk membantu ketua angkatan gitu. Nah, karena kan kita tahu sendiri penerima beasiswa itu tiap tahun itu bertambah banyak. Dan karena jangkauan fakultas di UIN itu juga lumayan banyak, ada 8 fakultas. Jadi supaya lebih efisien itu dibutuhkanlah untuk ketua koordinator tiap fakultas. Ini supaya lebih mudah gitu komunikasinya. Jadi nanti teman-teman tiap fakultas yang punya permasalahan itu bisa berkomunikasikan terlebih dahulu dengan koordinator tiap fakultasnya, sehingga nanti koordinator tiap fakultas berkomunikasi dengan ketua angkatan. Nah, jadi ketika udah sampai ketua angkatan itu permasalahannya udah terkumpul semua, sehingga ketua angkatan itu tidak bolak-balik gitu untuk mengadukan kepada PAU atau pengurus permadani. Mungkin itu saja sharing session yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk nanti untuk ada pertanyaan atau apapun bisa ditanyakan secara langsung. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Dirman atas sharing-sharing mengenai bagaimana menjadi ketua angkatan. Seperti itu ya, kurang lebih sama tadi yang disampaikan oleh Mas Fatur, juga sebagai jembatan komunikasi lah antara dari hal yang terkecil misalnya dari jurusan kemudian ke fakultas. Nah, dari kalau fakultas itu baru ke ketua angkatannya. Nah, dari ketua angkatannya itu bisa disampaikan ke pengurus permadani. Nah, dari pengurus permadani itu sendiri nanti bisa dinaikkan ke kemahasiswaan, seperti itu. Terus lalu sharing yang kedua itu akan disampaikan oleh Mbak Faida selaku Ketua Angkatan 2020. Kepada Mbak Faida, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Raffi. Terkait dengan ketua angkatan dan koordinator fakultas itu kan menurut aku itu udah jelas banget disampaikan sama Mas Fatur sama Mas Dirman. Nah, kemudian ini kan maksudnya kita di sini tuh nggak cuman mau menyampaikan terkait dengan ketua angkatan ini tugasnya ngapain, kemudian koordinator fakultas itu buat apa, permadani itu apa gitu. Nah, tapi di sini seperti yang udah aku sampaikan beberapa waktu lalu di grup, bahwa kalian itu harus segera mempunyai ketua angkatan sama koordinator fakultas secepatnya. Karena ketika di UIN itu ada acara-acara besar, nanti itu yang akan diminta itu mungkin cuma perwakilan aja gitu loh. Contohnya seperti kemarin waktu prestasi Kalijaga, itu kan yang diminta beberapa, dan karena memang belum ada koordinator fakultas kan otomatis harus nyari-nyari gitu. Ini siapa yang mau maju, dan itu pun ada beberapa fakultas yang susah banget anaknya buat maju gitu. Memang ya ada satu fakultas ya kalau nggak salah itu udah ada
koordinator fakultasnya dari Fakultas Syariah. Tapi aku harap di Zoom ini ada juga anak dari Fakultas Syariah, karena kita di sini nggak cuma bahas soal koordinator fakultas aja, tapi juga nanti juga akan membahas soal koordinator angkatan atau ketua angkatannya. Nah, kemudian terkait dengan ketua angkatan ini, kalau bisa nanti mengajukan pengalaman ya dari angkatan 2020. Sebenarnya untuk angkatan 2020 itu, koordinator angkatan itu ditunjuk langsung dari pihak kemahasiswaan. Nah, kemudian karena kayak ibarat kata kok gini gitu loh, harusnya tuh diskusi dulu. Takutnya kalau misal ditunjuk gitu aja, ada teman-teman yang nggak serak, kayak percuma dia itu deket sama orang-orang UIN, tapi dia itu nggak bisa deket sama teman-temannya. Jadi ibarat kata teman-temannya itu ada masalah, ada kendala apapun, itu tuh susah buat menangani. Bener kata Mas Dirman, nanti kalau misal ada teman-teman yang ada masalah atau ada kendala, nanti bisa cerita ke koordinator fakultasnya, atau mungkin bisa langsung ke ketua angkatan atau pengurus permadani. Itu kan ada alurnya masing-masing. Tapi kalau misalnya nih di koordinator fakultas atau ketua angkatan ini ada yang kayak, kok itu sih, aku nggak deket sama dia, aku nggak kenal dia, itu tuh nanti malah susah buat ngatasinnya. Nah, harapannya setelah ada sharing kayak gini, kalian tahu tugas koordinator angkatan itu apa, koordinator fakultas itu apa, baik itu tugas, tanggung jawab, kewajiban kalian itu, aku harap dari kalian itu ada yang mengajukan. Nah, biar besok itu teman-teman yang lain tahu, oh ini misal nih, siapa ya kemarin yang ke PAW itu? Vika ya sama Bu Hori. Jadi teman-teman tuh tahu, oh Vika tuh yang ini, punya kayak tujuan dia jadi ketua tuh gini-gini. Makanya untuk yang 2021 ini rencananya nanti akan ada penyampaian kayak ibarat kata visi misi tujuan kalian jadi ketua apa. Terus misal kalian udah jadi ketua itu mau angkatan kalian itu mau dibawa kemana gitu kan. Nah, tapi berhubung yang join Zoom ini cuman beberapa orang, cuma 42 orang, jadi nanti hasil Zoom ini, notulensi itu pasti ada. Nanti aku buatkan notulensi. Nah, kemudian nanti juga ini udah di-record, nanti di-upload di YouTube. Teman-teman yang nggak bisa join, nanti akan diberi waktu buat nonton. Timeline-nya itu berubah ya guys, bentar. Jadi rencana awal itu kan tanggal 25 Desember, itu udah penentuan. Tapi karena melihat situasi yang kayak gini, itu tidak memungkinkan buat tanggal 25 itu udah fix gitu. Jadi kemarin, aku sama pengurus itu udah sepakat buat pembentukan ketua angkatan dan koordinator fakultas ini, timeline-nya diubah. Jadi, sharing dan diskusinya tanggal 22, yaitu sekarang. Kemudian, nanti akan dibuka pendaftaran. Silahkan bagi teman-teman yang minat, yang benar-benar kayak gimana ya, menurut aku ya, kalau ketua angkatan sama koordinator fakultas itu tidak ada kriteria khusus. Dia harus prestasinya banyak, dia harus gini gitu, itu tuh nggak penting. Yang penting kalian siap aja buat jalanin tugas-tugasnya. Dan tugasnya pun nggak ada yang formal-formal banget. Yang penting bisa kayak, misal teman-temannya ada masalah, oh iya langsung kayak, iya aku bantu, aku uruskan ke sini gitu tuh. Yang penting siap, yang penting itunya dulu. Nah, nanti untuk pendaftarannya via Google Form, dan nanti juga akan aku kirimkan ke grup juga. Itu tutup pendaftaran tanggal 24 Desember. Kemudian, untuk penyampaian visi misi, kata yang aku bilang, kayak misal nanti kalau misal kalian udah jadi ketua angkatan itu mau dibawa kemana gitu tuh, tanggal 25 Desember. Kemudian, tanggal 25 Desember ini, nanti setelah penyampaiannya ini, form buat voting itu nanti juga aku akan langsung aku kirim ke teman-teman, biar teman-teman memilih gitu loh. Tapi sayangnya gini, di grup 1 itu cuma ada 253 orang, sedangkan data penerima penerima KIPK-nya itu aku punya, cuman aku nggak tahu siapa aja yang udah ada di grup dan nggak. Soalnya di grup 2 itu anggotanya itu cuma sedikit banget, 10 orang itu kayaknya
nggak ada deh. Makanya nanti setelah ini aku minta tolong banget sama teman-teman tiap fakultas itu tuh memantau temennya yang lain, teman kalian itu tuh udah masuk ke grup yang ini apa belum gitu. Nah, kemudian voting ini dimulai dari tanggal 25 sampai tanggal 26 jam 00.00, kemudian nanti pengumumannya di tanggal 27 Desember. Nanti untuk pengumumannya bisa stay tune di IG Permadani. Mungkin itu aja sih yang mau aku sampaikan. Kalau misal ada pertanyaan, nanti ditanyakan di sesi tanya jawab ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Faida telah tadi menyampaikan sharing-sharing mengenai tidak mengenai ketua angkatan saja ya. Tadi ada timeline juga mengenai pendaftaran ketua angkatan 2021 ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita masuki acara tanya jawab. Jadi monggo teman-teman yang ada pertanyaan masih bingung mengenai ketua angkatan itu seperti apa, bisa ditanyakan langsung. Monggo teman-teman. Tadi kalau teman-teman ada yang masih malu kalau nanya langsung bisa lewat chat juga nggak apa-apa. Masih pada malu kali ya. Iya, sepertinya masih pada malu-malu Mas. Udah cair belum sih itu yang angkatan 2021 itu? Kayaknya lemes banget ya. Kak, mau izin bertanya. Monggo. Kalau di apa namanya itu di Permadani itu ada base camp-nya enggak, atau kayak gitu kayak PMI contohnya kayak gitu, ada base camp ini kayak gitu, tempat ngumpul atau ruangan gitu kayak gitu Kak? Masih. Oke, terima kasih. Monggo Mas Fatur atau Mas Dirman, Mbak Faida mungkin bisa langsung menjawab. Apakah ada base camp untuk organisasi Permadani itu sendiri? Kalau itu Mas Fatur ya yang lebih tahu kayaknya. Oh ya, baik ya. Terkait base camp itu tetap ada di gedung SC itu. Belakangnya gedung Febi itu. Udah pernah jalan-jalan ke UIN belum, teman-teman ini? Belum Nanti banget, kalau Kak. ke UIN coba aja cari gedung SC. Nah, itu kita ada salah satu ruangan di sana yang menjadi base camp kita. Yang di lantai berapa, Kak? Di lantai 3. Untuk nomornya juga aku agak kurang paham ya, lupa agak bawa kuncinya. Dan posisi saat ini juga lagi di rumah ya. Nanti kalau udah di Jogja kita ngopi-ngopi lah, biar pada saling kenal ya. Tapi kuncinya ada di aku, Mas. Gimana? Kalau yang mau sowan, kunci SD-nya ada di aku. Oh iya, siap-siap. Itu kalau mau sowan kabarin aja di grup itu. Bukan sowan sih bahasanya, main-main aja sih. Atau ngopi-ngopi juga bisa lah. Nggak harus di SC kok. Di tempat kopi bisa. Kak, izin bertanya. Oke, monggo silakan Mbak. Begini Kak, semisal kita sudah menjabat di
koordinator fakultas. Nah, kemudian kita mau ikut gabung juga di Permadani. Apakah kita diperbolehkan merangkap 2 jabatan tersebut atau harus salah satu saja? Sekian, terima kasih. Oke, monggo Mas Dirman mungkin atau Mbak Faida bisa menjawab. Jika kita sudah menjawab sebagai koor, apakah boleh kita mendaftar sebagai pengurus Permadani seperti itu? Monggo. Mas Dirman aja deh yang jawab. Kami Dirman ketua angkatan 19. Monggo Mas Dirman. Oke, jadi untuk merangkap 2 jabatan sebenarnya itu tidak diperbolehkan. Ya, namun saya sendiri juga melakukannya gitu. Jadi tahun ini tuh saya merangkap 2 jabatan. Selain di kepengurusan Permadani, saya juga sebagai ketua angkatan bidik misi 2019. Gitu. Mungkin jawabanku seperti itu saja. Oh, oke. Mungkin Kak, bisa makasih. ya, mungkin bisa Jadi dikasih alasan Man. ya, jadi untuk perangkap 2 jabatan itu ya tergantung kepada kalian gitu. Jadi kalian tuh bisa mengemban amanatnya itu apa tidak gitu. Jika kalian dirasa itu tidak sanggup untuk menjalankan 2 posisi tersebut gitu, kalian bisa mencari penggantinya. Jadi misalkan kalau kalian mau maju sebagai pengurus Permadani, otomatis kalian harus bisa mencari kandidat buat menggantikan kalian gitu, untuk mengurusi teman-teman di fakultas. Oke, Kak. Terus juga untuk yang pengurus inti dalam artian itu PPH gitu, kayak ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara, itu sebenarnya yang nggak diperbolehkan untuk merangkap gitu. Untuk pengurus di bawahnya seperti anggota divisi atau koordinator divisi itu diperbolehkan. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Dirman. Saya bacakan pertanyaan di kolom chat ya. Ini dari Salma Nabila. Izin bertanya, untuk koordinatornya itu ada koordinator apa saja Kak? Dan pemilihannya besok itu cuma untuk ketua atau sama koordinator? Monggo Mas Dirman atau Mbak Faida bisa menjawab. Oke, untuk koordinator apa saja gitu yang ada di bidik misi gitu atau KIPK, itu sebenarnya koordinator itu ada 2 gitu. Yang pertama koordinator atau ketua angkatan misalkan sekarang ini ketua angkatan 2021, KIPK 2021. Terus yang kedua itu ada koordinator di setiap fakultas. Jadi kalau di angkatanku dulu itu, jadi untuk kita kan ada 8 fakultas di UIN itu. Jadi setiap fakultas itu memiliki 1 koordinator fakultas. Nah, dan 1 ketua angkatan. Untuk pemilihan besok itu mungkin akan dijelaskan oleh Faida mengenai teknis pemilihan. Monggo Mbak Faida bisa dijelaskan. Untuk besok itu pemilihannya ketua angkatan saja atau sama dengan koordinatornya gitu? Jadi nambahin dulu ya, kan tadi katanya Mas Dirman itu cuma ada 2, ketua angkatan sama koordinator fakultas. Dan koordinator fakultas itu cuma 1. Cuman sekedar menyampaikan ya, di 20 itu koordinatornya tiap fakultas tuh nggak cuma 1, tapi ada 2. Dan pemilihannya itu kemarin waktu koordinator fakultas, itu setelah terbentuk ketua angkatan, jadi aku minta buat teman-teman tiap fakultas itu bikin grup masing-masing fakultas. Dan setahu aku yang angkatan 21 ini udah ada grup fakultas masing-masing gitu kan. Nah, kemudian karena aku seperti yang aku sampaikan ya, koordinator fakultas itu menurut aku adalah orang yang
terpenting, bukan yang terpenting, tapi yang harus paling bisa deket sama temen-temennya. Biar kalau misal ada masalah tuh, tanpa anak itu bilang kayak tiba-tiba ngilang gitu kan. Ini anak kemana gitu tuh nggak nyariin. Nanti kayak kesadaran, oh dia itu gini nih, gini dia beberapa bulan nggak masuk kuliah karena sakit gini-gini. Otomatis kan teman-temannya terpantau, oh ternyata anaknya gini gitu. Jadi kalau untuk koordinator fakultas itu kemarin yang angkatan 20 itu pemilihannya ditunjuk sama teman-temannya. Dan setelah ditunjuk itu nggak kayak langsung gitu tuh nggak, tapi aku tanya dulu ke anaknya, mau nggak jadi koordinator fakultas? Teman-temanmu udah kayak masain ke kamu gitu. Awalnya itu malah ke koordinator fakultas itu ada 3. Cuman kalian pasti paham lah yang namanya 3 orang itu tuh yang satu tuh pasti entah diabaikan, entah nggak kerja, entah kurang aktif atau gimana. Jadi untuk angkatan 20 itu koordinator fakultasnya ada 2 dan ketua angkatan 1. Kemudian yang untuk pemilihan besok itu tuh sebenarnya mau aku balikin ke kalian. Besok itu ralat ya ketua dan wakil. Kalau angkatan itu nggak ada wakil, jadi cuma ada ketua doang dibantu sama koordinator fakultas. Jadi wakil itu nggak ada. Dan untuk pemilihannya aku kembaliin ke kalian. Kira-kira kalau ketua itu pasti ya, tapi kan aku yakin yang daftar itu nggak cuma 1-2 orang aja, pasti ada beberapa. Soalnya di angkatanku kemarin, waktu diadain voting, itu tuh yang daftar jadi ketua angkatan itu ada 8 orang. Nah, misal nanti nih, kan nanti ada pemeringkatan suaranya. Nah, apakah kalian ini mau mengambil dari suara di bawah ketua angkatan 2 dijadiin koordinator fakultas, atau nanti koordinator fakultasnya mau dirundingkan ke grup fakultas masing-masing. Nah, untuk teknis pemilihannya nanti setelah ini kan hasil record aku up dulu ke YouTube. Nah, habis itu untuk Google Form pendaftarannya nanti aku share di grup KIPK 1 dan minta tolong banget sama kalian buat nyampein ke teman-teman buat yang belum masuk ke grup 2 diminta tolong buat masuk. Soalnya kenapa kok aku bikin grup yang baru? Karena gini, di grup resmi itu kan ada 2 juga, grup khusus putra sama grup khusus putri, dan itu tuh emang ada bagian-bagian kemahasiswaan, ada Pak Rozaki, Bu Marni, Bu Erli, Bu Siti Fatimah, Pak Boy, dan lain-lain. Nah, tapi Pak Boy itu meminta untuk pengurus menguruskannya gitu loh. Kita datanya itu udah ada siapa aja penerimanya. Cuman kita terkendala di itu siapa aja yang udah masuk grup sama belum. Jadi nanti aku share link grup chatnya, tapi minta tolong banget buat teman-teman yang udah masuk di grup 1, jangan masuk lagi. Nanti kita bingung gitu loh ngedatanya kalian yang udah masuk grup apa belum. Nah, nanti untuk setelah kalian mengisi link pendaftaran itu, kalian menyiapkan tuh kayak pandangan kalian, misal jadi ketua angkatan tuh angkatan kalian mau dibawa kemana. Dan itu penyampaiannya tanggal 25. Nanti untuk waktunya menyusul aja. Soalnya kami pengurus juga belum menentukan mau pagi, siang, sore, apa malam. Tapi yang pasti tanggal 25 itu hari Sabtu. Enaknya mau tanggal berapa? Nanti bisa kita diskusiin. Nah, setelah penyampaian itu, nanti langsung aku share. Pokoknya berkaitan dengan Google Form pemilihan itu udah aku siapkan semua. Jadi selesai Zoom bisa langsung di-share gitu. Mungkin gitu, Mas. Makasih. Oke, terima kasih Mbak Faida atas jawabannya. Ada yang nanya lagi nih. Izin bertanya Kak, buat penerima beasiswa KIPK ada acara makrab gitu enggak Kak? Gimana Mas Firman atau Mbak Faida? Ada makrabnya enggak?
Tadi siapa yang nanya? Kurang dengar, maaf. Yang nanya sebentar. Mbak Eka Rahmawati. Pertanyaannya, buat penerima beasiswa KIPK ada acara makrab atau enggak gitu. Izin menjawab ya terkait makrab. Jadi sharing ya, kembali sharing, Masya Allah. Jadi di angkatan 2020 ya, siapa sih yang nggak tahu angkatan 2020 full online, nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi kegiatan di angkatan 20 itu belum ada, sama sekali belum ada. Nah, tapi beberapa waktu itu soal ke kemahasiswaan itu dikasih tahu, bagus kalau misal kalian itu di angkatan ada acara. Jadi acara-acara besar itu di Permadani. Kayak ya tetap kita di bawah naungan Permadani, nanti di angkatan ngadain acara-acara yang gimana acara itu tuh bisa merangkul teman-teman gitu loh. Bisa gabungin teman-teman, jangan mencar-mencar gitu. Biar saling akrab satu sama lain dan lain-lain. Nah, jadi di angkatan 20 ini konsep udah ada, program kerja udah ada. Dan yang paling penting itu kemarin aku juga udah ngajuin, kalau di angkatan 20 itu mau ngadain makrab. Makrab itu kalau di 20 ya, makrab itu adalah salah satu program kerjanya. Kenapa kok ngadain makrab? Karena gini, kalau misal kita mau ngadain kayak agenda-agenda, entah itu diskusi, entah itu sharing, entah itu seminar atau apalah itu, tapi kalau misal dari anggotanya aja satu sama lain itu belum kenal, gimana acara-acara tersebut mau jalan gitu. Makanya kemarin aku sempat mengajukan ke kemahasiswaan, Pak, kita dari angkatan 20, program kerja pertamanya mau mengadakan makrab. Tujuannya gini, dan itu udah disetujui. Jadi kalian kalau bisa jangan langsung memikirkan makrab dulu. Karena kalau misal yang penting makrab gitu tuh, kalian harus ada tujuannya dulu. Apalagi kayak misal nih, ada yang di pondok atau ada yang nggak izin gitu, nggak susah izin gitu. Otomatis kalian kan butuh surat izin tuh. Nah, surat izin itu dari mana? Ya otomatis dari Permadani lagi dong. Jadi kalau misal kita mau ngadain apa-apa, kita nggak bisa jalan sendiri. Kayak misal nih di Prodi itu kan ada yang namanya kelas, angkatan, kemudian HMPS. Nah, semua angkatan di bawah itu kan berdasarkan surat-surat di HMPS. Begitupun, kalau menurut aku, begitupun di bidik misi sama KIP. Di KIP itu ada Permadani, ada angkatan, ada fakultas, pokoknya ke bawah-bawah gitu loh. Jadi misal ada apa-apa, kalian jangan jalan sendiri. Kemarin udah dapat teguran juga dari angkatan atas. Kalau misal kalian berjalan sendiri nih, tiba-tiba ada nauzubillahnya ada yang hilang atau ada yang sakit atau ada yang kecelakaan, yang mau tanggung jawab siapa gitu loh. Sedangkan kalian itu membawa nama KIP 21, makrab KIPK 21. Otomatis kalian itu membawa nama KIPK angkatan. Jadi untuk makrab nanti bisa dibicarain setelah pertama. Yang paling pertama itu setelah Mubes Permadani. Kemudian setelah kalian itu jelas punya program kerjanya apa aja, kalian mau ngapain aja gitu. Kemudian selain itu juga harus didiskusiin dulu sama angkatan atas. Maksudnya itu jangan jalan sendiri gitu. Nah, kemudian kalau ada yang nanya, kita di angkatan kalau misalnya ngadain kegiatan uangnya dari mana? Kalau dana itu tuh angkatan itu kalau angkatanku itu ada uang kas. Sebenarnya dari bukan anjuran sih, saran dari ya ada itu tuh sebenarnya sebulan 20 lah bisa gitu. Cuman kayak kebanyakan nggak sih, sedangkan kalau misal kita bayar per semester itu cuma 6 bulan. Makanya di angkatan 20 itu ada yang namanya uang kas, dan uang kas itu dibayarnya bukan per bulan tapi per semester. Per semester itu bayar uang 50 karena kemarin itu pencairan di bulan November dan mulai periode Januari yang kemudian nanti nggak sampai setengah tahun KIP cair lagi, itu
50.000 itu alokasinya 30.000 untuk persiapan makrab dan yang 20 itu untuk persiapan kegiatan-kegiatan yang udah diagendakan. Jadi begitu, untuk makrab kalau bisa jangan dibahas dulu di angkatan 21. Itu sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Faida. Jadi seperti itu ya untuk makrab, nanti nunggu mubas, artinya nanti nunggu kepengurusan yang selanjutnya itu permadani yang selanjutnya. Lalu kan sudah ada ketua angkatan dari 2021 nanti bisa mengajukan ke kepengurusan baru itu. Supaya permadani juga pengurus permadani jadi tahu itu kegiatan dari angkatan 2021. Terus ada yang mau nanya lagi, teman-teman? Oh iya, jangan lupa absensi ya, teman-teman. Linknya ada di kolom chat. Oke, sepertinya nggak ada ya yang nanya lagi. Ini untuk acara selanjutnya itu penutup. Jadi gak ada yang mau nanya lagi ya teman-teman ini. Karena sudah malam juga sih. Ini sesi fotonya kapan Mbak Faida? Setelah penutup atau gimana? Boleh, Mas. Siapa yang mau foto? Laptopku error soalnya kalau buat screen. Oh, alah. Aku. Oke. Oke teman-teman, untuk dokumentasi ya silakan on cam. Yuk on cam yang belum. Nggak berasa. Mana nih Mas Tiro? Yuk, on cam yuk buat dokumentasi ya, teman-teman. Udah belum? Mas Tirwan? Nggak ada rasanya. Waduh. Ini sepertinya Mas Tirwan terkendala sinyal wifi-nya mati katanya. Ini aku bisa buat itu screenshot. Oke. Maaf ya nggak bisa on cam soalnya kameranya lagi error ya. Oke, dihitung aja Mbak. Slide pertama ya, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Dah. Monggo jika mau ditutup. Oke, terima kasih.